Inspirasi. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Namanya sangat singkat, hanya 5 huruf, Hamdi. Tidak ada embel-embel yang lain. Ada gelar sarjana ekonomi di belakang namanya. Gelar sarjana yang dia banggakan saat menamatkan kuliah di perguruan tinggi. Gelar itu yang memberinya kesempatan bekerja di salah satu perusahaan. Yang lebih penting lagi, saat gelar sarjana tertulis di undangan pernikahannya. Tapi, semua itu tak penting baginya saat ini. 20 tahun lalu, sungguh menyenangkan ketika dinyatakan lolos dan diterima di salah satu perusahaan. Dia bersyukur mendapatkan pekerjaan setelah 4 tahun lamanya menimba ilmu di perguruan tinggi. Lalu, dia ditempatkan di kantor cabang di salah satu kota kecil. Karirnya pun terus naik hingga posisi kepala cabang. Dengan modal semangat dan integritas yang tinggi, banyak prestasi yang diraihnya. Tapi prestasi itu tidak banyak membantu karirnya. Nyatanya, dia tetap saja menjadi kepala cabang dari satu kota ke kota lainnya. Terlintas keinginannya untuk balik ke kota asal dan memboyong keluarga. Dia mencoba mengajukan pindah tugas ke kota asal, tapi permohonan itu selalu kandas. Kamu ini, bangun pagi, mandi, pamit kerja pakai seragam, kaki dibungkus sepatu, berangkat pagi pulang sore, bayaran gak seberapa. Kerja, apa dikerjain? Tulisan pengusaha sukses Bob Sadino di salah satu website semakin membulatkan tekadnya untuk pulang ke kota asal dan memulai usaha sendiri. 3 tahun lalu, dia putuskan mengundurkan diri dari perusahaan. Akhirnya, dia dan keluarga pulang ke kota asal. Kemudian membeli rumah tinggal dan membuka usaha rumah makan dari uang pesangon dan tabungan yang dimilikinya. 2 tahun berjalan, usaha rumah makan Pak Hamdi berkembang pesat. Orang suka makan di sana karena harganya relatif murah, dengan kualitas dan rasa sesuai selera pembeli. Pak Hamdi berencana memperluas usaha rumah makannya dengan membuka cabang baru. Dia mengajukan proposal ke bank untuk mendapatkan kredit. Permohonannya disetujui bank dengan mengagunkan rumah tinggal miliknya. Pinjaman bank tersebut digunakan untuk membayar sewa sekaligus biaya renovasi tempat usaha barunya. Sebulan kemudian, musibah pun datang menimpanya. Pandemi COVID-19 melanda dunia. Pembatasan sosial untuk menekan penyebaran COVID-19 berimbas pada usaha rumah makan miliknya. Rumah makan sepi pengunjung. Omset turun drastis. Kondisi ini berdampak pembayaran angsuran kreditnya. Sudah 6 bulan, dia menunggak pembayaran angsuran. Minggu lalu, petugas bank datang menagih dan menyampaikan, jika dalam bulan ini tidak ada angsuran, mereka akan melelang agunan rumah miliknya. Dia pun bingung, kemana harus mencari uang untuk menutupi angsuran bank. Dia sudah berupaya meminta bank menjadwal ulang pinjamannya, tapi ditolak pihak bank. 3 hari lalu, Pak Hamdi berencana menemui seorang rentenir. Pinjam uang dari rentenir untuk melunasi hutang bank. Tapi, rencana itu dibatalkan. Menyelesaikan masalah dengan masalah baru, pikirnya. Pak, ada yang nelepon, kata istrinya. Seketika lamunan Pak Hamdi terhenti. Bilang saya tidak ada, mungkin orang bank yang nelepon, jawab Pak Hamdi. Dia sudah 3 kali menelepon. Dia kirim pesan singkat juga, lanjut istrinya, sambil menyerahkan telepon genggam. Ternyata, orang yang menelepon Pak Hamdi adalah Pak Karel,
staf bagian pemasaran, di kantor cabang perusahaan tempatnya bekerja dahulu. Kebetulan, Pak Karel ada di kota tempat tinggal Pak Hamdi. Dia menanyakan lokasi rumah Pak Hamdi, dan bermaksud bertemu Pak Hamdi. Sore hari, Pak Karel berkunjung ke rumah Pak Hamdi. Mereka saling bercerita kenangan masa lalu, saat Pak Hamdi sebagai kepala cabang, dan Pak Karel sebagai staf bagian pemasaran. Sejak Pak Hamdi pindah ke kota lain, Pak Karel pun memutuskan untuk berhenti bekerja dan memulai usaha sendiri. Dia menekuni usaha properti dengan membangun perumahan. Dalam waktu singkat, usaha properti berkembang pesat. Dia juga mengembangkan usahanya dengan membuka lahan perkebunan sawit. Saat ini, dia juga sudah memiliki satu pabrik pengolahan buah sawit menjadi minyak sawit. Dia sangat berterima kasih kepada Pak Hamdi karena telah banyak memberikan inspirasi sewaktu masih menjadi bawahan Pak Hamdi. Kata-kata yang disampaikan Pak Hamdi waktu itu telah memotivasinya melakukan langkah besar. Pak Karel juga bercerita bahwa dia ada di kota ini sedang mengurus izin usaha pertambangan. Dalam waktu dekat, dia akan memulai usaha baru di bidang pertambangan dan mengajak Pak Hamdi untuk membantu mengurusnya. Pak Hamdi terdiam dan ragu mengiyakan permintaan itu. Ia ingat apa yang dikatakan Bob Sadino, setinggi apapun pangkat yang dimiliki, Anda tetap seorang pegawai. Sekecil apapun usaha yang Anda punya, Anda adalah bosnya. Tapi dia juga sulit menolak permintaan itu, mengingat kondisi keuangan yang sangat sulit saat ini. Apalagi dengan adanya ancaman bank untuk melelang rumahnya. Dengan pertimbangan itu, akhirnya permintaan Pak Karel diterima Pak Hamdi. Usaha rumah makan akan tetap dilanjutkan istrinya. Dia akan bekerja dengan perusahaan Pak Karel selama 2 tahun. Hutang bank dilunasi dengan meminjam uang Pak Karel dan akan dipotong dari gaji yang diterimanya setiap bulan. Pak Hamdi yakin setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dia sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas pertolongannya melalui Pak Karel.